Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin orang-orang di sekitar Anda? Siapa yang cuma kenalan, siapa yang bisa dibilang teman, dan siapa yang layak disebut sahabat sejati? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng sebuah kerangka yang menarik banget buat memetakan semua hubungan itu. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Pertanyaan yang mungkin sering banget kita pikirin, sebenarnya apa sih bedanya teman sama sahabat sejati? Di mana sih garisnya? Ini kayaknya kenyataan yang kita semua rasain ya. Apalagi di zaman media sosial sekarang, daftar teman kita bisa ribuan. Tapi coba deh hitung, lingkaran sahabat sejati, orang yang bener-bener bisa kita andalkan, pasti cuma bisa dihitung jari kan? Oke, sekarang ayo kita bedah perbedaannya lebih dalam. Apa aja sih ciri-ciri yang jelas banget misahin antara teman biasa sama seorang sahabat? Pertama, kita bahas teman dulu. Gampangnya, teman itu ya seseorang yang kita kenal, tapi hubungannya tuh terbatas. Cuma di permukaan aja. Mungkin kita cuma tahu namanya, sekolahnya di mana, kerjanya apa. Udah, gitu aja. Interaksinya nggak dalam. Nah, ini beda banget sama sahabat. Sahabat itu hubungannya jauh lebih dalam. Mereka itu orang yang kita kenal luar dalam, yang kita percaya banget, dan yang pasti setia. Cuma sama sahabat kan, kita berani curhat abis-abisan dan ngerasa bener-bener dimengerti. Perbedaannya makin kelihatan jelas kalau kita bandingin langsung kayak gini. Teman mungkin nongolnya sesekali, sahabat selalu ada kapanpun. Teman mungkin cuma basa-basi, tapi sahabat bakal bantu cari solusi. Teman mungkin cuma muji-muji, tapi sahabat sejati itu berani ngasih kritik jujur demi kebaikan kita. Ya intinya teman bisa banyak banget, tapi sahabat itu anugerah yang langka. Oke, pertanyaannya sekarang. Gimana caranya kita tahu sebuah pertemanan itu sehat atau enggak? Nah, ternyata ada loh sebuah alat sederhana yang bisa bantu kita buat menilainya. Namanya permainan lampu lalu lintas. Keren ya? Analogi ini simpel tapi ngena banget. Hijau artinya perilaku yang sehat, lanjut terus. Kuning artinya hati-hati, ada yang perlu diwaspadai. Dan merah artinya berhenti. Ini perilaku nggak sehat yang nggak boleh kita toleransi. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Yang masuk kategori merah itu hal-hal kayak maksa atau ngancem. Wah, ini harus stop. Kalau kuning, ini area waspada. Misalnya suka ngolok-ngolok atau kita jadi takut buat cerita hal pribadi. Nah, yang kita mau kan ada di zona hijau, di mana kita bisa saling hargai pendapat, ngerasa happy, dan berani jadi diri sendiri. Tapi, ingat ya, tujuan utamanya bukan buat ngejudge teman-teman kita loh. Justru ini cara supaya kita lebih sadar sama dinamika hubungan kita. Jadi kita bisa aktif menjaga hubungan yang sehat dan positif. Nah, kalau mau lihat contoh nyata persahabatan sejati itu kayak gimana, sekarang kita akan lihat sebuah kisah klasik yang nunjukin kesetiaan yang luar biasa banget. Yap, ini adalah kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Hubungan mereka ini benar-benar jadi teladan kesetiaan sejati yang bisa bertahan ngelawan semua rintangan, bahkan ancaman dari seorang raja yang berkuasa sekalipun. Ada 3 tindakan kunci dari Yonatan yang nunjukin komitmennya. Pertama, dia mengikat janji setia. Kedua, dia ngasih hadiah-hadiah yang sangat berarti sebagai tanda hormat. Dan yang paling puncak, dia bahkan berani mempertaruhkan nyawanya buat ngebela Daud di depan ayahnya sendiri. Ini sih bukti kesetiaan yang gak ada batasnya. Contoh tadi itu membawa kita ke puncak dari pembahasan ini, yaitu ide tentang pengorbanan tertinggi dalam sebuah persahabatan, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Inti dari persahabatan sejati yang rela berkorban itu sebenarnya terangkum dalam satu kalimat yang dalam banget ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Konsep ini bisa kita urai lebih dalam lagi. Jadi, Yesus itu menyebut pengikutnya sebagai sahabat, bukan lagi hamba. Ini nunjukin hubungan yang setara dan dekat. Dia juga membuktikan persahabatan itu dengan pengorbanan tertinggi, yang artinya fondasinya adalah kasih tanpa pamrih. Dan akhirnya, dia memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama, saling mengasihi. Jadi, kesimpulannya jelas banget kan? Fondasi dari persahabatan sejati di level yang paling tinggi itu adalah kasih yang rela berkorban dan tulus tanpa pamrih. Nah, dari semua pembahasan ini, akhirnya pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Setelah paham semua ini, coba deh renungkan. Sikap apa sih yang mau Anda kembangkan supaya Anda bisa jadi sahabat sejati buat orang lain?